Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seseorang yang bertanya, Bu, pisang kepok rebus boleh nggak buat orang diabetes? Jadi gini, pisang itu sebenarnya bagus untuk orang yang non diabetes. Tapi karena dia itu gulanya tinggi, jadi nggak aman buat orang diabetes ya. Kita ganti aja makanan yang lain, masih banyak kok. Mau tahu berapa karbohidrat dari pisang? Satu buah pisang atau 100 gram pisang kepok rebus itu mengandung 30 gram karbohidratnya loh teman-teman. Jadi kalau kalian dalam sehari diet Anda itu dibatasi hanya 20 gram, maka ya sudah lewat. Itu makan satu aja pisang yang seberat 100 gram itu sudah 30 gram. Sudah kelewatan, udah lewat batasnya itu, padahal harusnya 20 gram gitu loh. Jadi makan apa dong? Tenang, makanan yang lain tuh masih banyak ya, masih banyak yang boleh untuk orang diabetes, itu masih banyak. Tenang aja, kita harus pandai-pandai memilih ya teman-teman ya. Jadi kenapa harus memilih-milih? Nah, jadi saya sedikit cerita ya. Jadi pengalaman sembuh dari banyak orang juga termasuk saya adalah kita memakai diet keto ala Zuma Herbal. Jadi nggak plek keto ya teman-teman ya, ini beda. Beda diet saya dengan diet keto itu beda. Kalau diet Zuma Herbal tuh wajib makan sayuran semangkok. Ini untuk penyembuhan diabetes tanpa obat ya. Jadi banyak banget testimoni orang-orang yang sudah sembuh, yang awalnya gula darahnya itu 500, kemudian suntiknya insulin sudah 4 kali dalam sehari, kemudian minum pil apa gitu, ada 2 macam. Nah kemudian beliau datang masuk ke grup saya, diet mentoring Zuma Herbal, kemudian kami bimbing makanannya sehari-hari. Beliau itu sekarang sudah hampir 1 tahun gabung di grup saya. Memang nggak dibatasi ya, boleh gabung seterusnya. Nanti kalau ada pasien baru, mereka bisa nyimak lagi gitu kan, lama-lama jadi pinter, lama-lama bisa jadi mentor. Nah ibu ini, ibu S, itu sekarang gula darahnya yang awalnya 500 menjadi 120. Gula acak tuh ya, gula sewaktu, Masya Allah. Itu benar-benar keberhasilan yang sangat luar biasa. Semua itu mukjizat dari Allah ya teman-teman ya. Karena di mana-mana sudah digaung-gaungkan bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh gitu kan. Jadi harus minum obat terus, kemudian suntik insulin terus gitu ya. Nah itu kalau bagi saya pribadi saya nggak mau seperti itu, karena saya takut nanti kayak ibu saya, nenek saya. Nenek saya sudah berobat, tapi ya memang diabetes nggak bisa sembuh kan kata dokter. Ya sudah nggak bisa sembuh gitu loh, sesuai dengan kata dokter tersebut. Diabetes tuh nggak bisa sembuh bu. Yang dokter yang nangani ibu saya juga gitu sama. Dan ibu saya juga nggak bisa sembuh sama. Nah dengan metode diet pengaturan nutrisi itu aja tanpa obat, saya alhamdulillah bisa sembuh. Saya awalnya 270, sekarang 84. Itu saya habis makan loh 1,5 jam. Memang belum semua dicerna ya, tapi 84, bayangkan. 81, maaf, 81 ya. Nah itu terakhir saya periksa gula saya teman-teman. Nah, di sini saya kasih tahu caranya. Kalau Anda pengen sembuh tanpa obat kimia, bisa ikuti terus video Zuma Herbal. Insya Allah Anda akan sembuh tuntas dari penyakit diabetes. Paling tidak Anda akan turun normal, turun. Kemudian kalau Anda rajin mengikuti diet kami ini, insya Allah bisa sembuh. Gula darahnya normal. Nah, itu yang sudah terjadi pada pasien-pasien saya.
Dan bagi yang baru datang, silakan Anda subscribe, like, and comment. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah nonton. Saya ucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah mendukung channel saya ini. Nah, oke, sekarang langsung aja ya pengaturan nutrisi untuk satu hari ya. Saya kasih contoh. Bagi Anda yang ingin sembuh dari diabetes tanpa obat kimia lagi, buang suntik insulin, buang obat-obatan, bisa ya. Ikutin ini kalau saya nih ya, dan ini memang sudah sering saya kasihkan ke pasien-pasien saya. Makanannya ini yang kita atur, kita skip karbo-karbo, kita pakai zero karbo aja. Kemudian kalau gula darah Anda itu masih tinggi banget, ada loh yang 900. Nah, kalau kayak gitu itu saya anjurkan puasa. Puasanya gimana, Bu? Nah, di sini makanya pentingnya saya sarankan ikut diet mentoring saja. Nanti di situ dibimbing makan apa aja setiap hari Anda, pagi, siang, sore. Dirawat, dibimbing dengan menu-menu yang aman supaya gula darah Anda itu turun. Dalam jangka 3 hari sampai 7 hari itu pasti turun. Insya Allah yang sudah-sudah memang begitu. Jadi ya insya Allah sembuh gitu loh. Saya berani garansi. Oke teman-teman, ini langsung ya. Ini buat orang yang pengen sembuh dengan karbohidrat 20 gram sehari. Nggak usah takut lapar ya. Enak-enak kok ini. Kalau ini kan 30 gram nih. Udahan. Padahal kita canangkan hanya 20 gram karbonya ya. Jadi ini dibuang ya, di skip, nggak boleh itu. Ini aja. Pagi-pagi saya sarapan, saya bilang saya aja ya. Kalau kalian mau ngikutin, monggo. Ini untuk orang yang ingin turun dari diabetesnya ya, tanpa komplikasi. Misalnya Anda ada pembengkakan jantung, gagal ginjal, nah itu lain lagi ya. Itu saya sarankan benar-benar Anda harus ikut diet mentoring. Nanti saya bimbing makanan Anda itu khusus gitu ya. Insya Allah sembuh, tenang aja, gak usah galau ya. Orang diabetes tuh gak usah sedih, gak usah galau. Dengan galau, dengan sedih malah bertambah parah. Oke, ini sarapannya ini terdiri dari tahu dalam 100 gram itu karbonya hanya 1,9 ya, katakanlah 2 gram ya. Kemudian ayam, ini dada ayam, katakanlah ayam ini 200 gram loh, boleh loh 200 gram loh, banyak loh ya. 200 gram itu kira-kira kalau ditaruh di cingkir itu 2 cangkir dada ayam. 200 gram dipotong-potong, ditumis. Itu karbonya kalau 200 gram itu hanya 4 gram loh saudara. Masya Allah, sangat rendah teman-teman ya. Jadi ini hanya 6 gram segini nih. Ini udah kenyang banget nih kalau saya ya. Kalau misalnya masih kurang kenyang, boleh makan buah-buahan, alpukat, stroberi 100 gram aja ya. Karena buah itu mengandung gula juga, gula fruktosa yang juga sangat beresiko, nggak aman untuk orang diabetes ya. Tapi Anda boleh tetap, cuman terbatas. Masih kurang kenyang, boleh makan telur rebus lagi 1. Terus masih kurang kenyang lagi, boleh minum kopi, gulanya gula stevia. Udah, itu sarapannya ya. Alhamdulillah banyak banget tuh. Nah, jadi enak kan, nggak lapar teman-teman. Nah, ini ada ibu-ibu yang bilang, saya nggak suka telur Bu, nggak suka hewani, gimana? Nah, itu dia, kalau nggak suka hewani ya memang agak repot. Anda harus ikut diet mentoring aja, nanti saya bimbing sendiri ya makanannya. Bisa juga. Nah, kemudian makan siang. Jadi di sini kita akan skip karbo-karbo yang tinggi. Contohnya karbo tinggi itu apa saja? Yaitu nasi, tepung-tepungan, kemudian buah-buahan yang tinggi karbo, sayuran yang berpati ya teman-teman. Contohnya sayuran nangka, kemudian buahnya juga buah nangka. Yang nggak boleh ya ini ya, yang nggak boleh. Kemudian yang nggak boleh itu terigu, bolu, gorengan, bakwan dari tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, tepung tapioka sama, itu tinggi karbonya. Tapi di sini paling rendah itu tepung tapioka ya. Tepung tapioka itu
per 100 gramnya itu 22 gram. Kalau misalnya hanya 1 sendok ya hanya 2 gram, 2 tepung tapioka. Itu kalau Anda memang kepingin banget makan tepung tapioka ya bolehnya 1 sendok aja, 10 gram gitu. Nah, kemudian udah ya, udah tahu ya, ini tadi berapa? Ini 6 gram ya. 6 gram. Kemudian makan siang Anda bisa pakai sayur sop, misalnya nih buncis 100 gram, kol 100 gram, jamur 100 gram. Nah, kalau sayuran nggak dihitung karena sayuran itu tinggi serat. Nah, di situ dia menghalangi penyerapan gula. Nah, kalau jamur itu karbonya sekitar 4. Kemudian kalau sayuran toge ya. Nah, saya anjurkan toge teman-teman ya. Toge itu rendah banget loh. Per 100-nya itu hanya 2,1 gram. Kalau jamur itu sekitar 3 gram, kemudian dia mengandung gula juga 1,6, jadi 4,5. Ya 5 lah jamur. Jamur apa Bu? Jamur apa saja ya, kurang lebihnya sama kayak gitu. Nah, yang paling rendah yaitu hewani. Nah, sekarang Anda bikin ya sayur sop dengan dada ayam, atau kalau nggak suka ayam boleh daging giling, daging sapi misalnya, atau daging tetelan boleh-boleh aja ya. Jadi kalau daging misalnya daging sapi ya 2 on. Daging sapi 2 on itu hanya 2 gram kurang karbonya teman-teman. Jadi sangat rendah ya. Anda bisa bikin diapain tuh daging, mau disemur kek, di bistik. Kalau disemur hati-hati kecapnya ya teman-teman. Batasnya dalam sehari itu 1 sendok teh aja ya kecapnya. Kemudian sayurannya jamur tadi. Nah, kalau kikil Bu boleh nggak? Kikil boleh, tapi kikil itu lumayan tinggi loh ya karbonya ya, bisa 9 loh kikil. Nggak tahu kenapa, padahal dia juga hewani ya. Ya boleh-boleh aja, cuman dibatasi gitu ya. Jadi siang kita makan sayur sop, daging sapinya 2 on. Terus sayurannya tadi boleh sampai 200 gram ya, toge, jamur, sawi misalnya, buncis. Itu boleh banget. Nah, nasinya di skip ya teman-teman ya, nasinya di skip. Saya rasa itu sudah kenyang. Dagingnya diapain? Digoreng atau diempal, kemudian dibikin bakso juga boleh ya. Itu makan siang. Yuk kita hitung ya. Daging sapi 2 on itu 2 gram. Jamur 1 on itu 4 gram dan 6. Toge 100 gram. Kita pakai toge aja ya. Toge nggak dihitung ya karena dia banyak serat. Jadi 6 gram aja itu. Makan siang hanya 6 gram karbonya teman-teman, aman ya. Padahal apa tuh daging. Aduh, enak-enak. Nah, kemudian camilan sore kita cari yang 3 gram aja. Apa itu? Agar-agar, tambahin santan kara boleh, santan segar boleh. Nah, itu. Agar-agar tuh sangat rendah ya karbonya teman-teman. Kemudian dia juga mengandung serat. Jadi ada perlindungan di seratnya itu. Kemudian makan malam samain aja dengan yang tadi siang, atau bisa diganti daging sapinya diganti ikan laut sama beratnya segitu. Kemudian pakai sayurannya dibatasi ya, kalau sudah malam hari pakai toge aja 100 gram, kayak saya rasa udah banyak tuh. Toge ditumis kayak dengan dada ayam, dada ayamnya 200 boleh. Nah, ini untuk orang yang sehat, yang tidak ada masalah dengan ginjal dan jantung ya teman-teman ya. Bagi Anda yang punya komplikasi dengan masalah ginjalnya sudah bermasalah, jantungnya sudah bermasalah, nah itu jangan ngikutin menu saya ini ya. Anda harus ikut diet khusus gitu. Nah, kayaknya sudah panjang lebar ya teman-teman ya. Oh ya, sebelumnya saya mengenalkan juga, saya punya grup di Facebook, saya ownernya, yaitu grup herbal, namanya Obat Herbal Ampuh. Anda bisa bertanya-tanya di situ, tapi harus sabar karena yang bertanya itu sekarang ini hampir 15.000 postingan yang belum saya loloskan. Jadi tiap hari itu saya cicil-cicil, saya kurangin 20, tapi saya filter ya.
yang nggak sesuai, yang nggak saya masukkan. Nah, makanya itu kalau Anda ingin bertanya, konsultasi, boleh di komen bawah, di sini aja, di channel YouTube saya aja. Insya Allah itu lebih cepat jawabannya ya. Oke teman-teman, bagi Anda yang sudah subscribe, kembali saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.